Ya, untuk pertanyaan nomor 1. Questions. Neither professor nor any other faculty member. Jawabannya adalah intense. Di sini permasalahannya adalah subjek 1, Professor Johnson, subjek 2, any other faculty member. Dan di sini membernya tunggal, makanya intense. Kalau membernya jamak, pakai S, berarti pakai intent aja, yang pilihannya di A. Intent. Kalau misalnya profesornya di belakang, any other faculty members, tambah S, berarti profesornya yang paling dekat dengan kata kerja adalah subjek 2. Profesor Johnson kalau taruh di belakang, gantiin any other member, maka pakai intense tetap. Jadi di sini, kalau dia subjek 1, subjek 2 yang paling dekat pengaruhnya subjek 2. Tapi kalau jadikan bentuk tanya, berarti profesornya yang paling dekat kan? Enggak, tetap ambil dari subjek 2-nya yang paling dekat dengan kata kerja. Jadi tetap dia pakai do atau does tergantung dari subjek nomor 2-nya. Jadi jawabannya adalah intense tambah S. E. coli has proven to be one of the most dangerous bacteria. Karena satunya adalah bakterium. Kalau salah satu dari berarti lebih dari satu. Salah satu dari lebih dari satu. Jadi one of the most dangerous bacteria. Pakai bacteria ya, salah satu dari bakteri yang paling berbahaya. Jawabannya adalah one of the. Jatuh, the death toll would, ini adalah pengandaian. Pengandaian di sini adalah mixed type. Harusnya kan would have dengan had. Tapi karena di sini pakai had not, berarti itu menyatakan masa lampau. Dia bilang jika tindakan telah tidak diambil di masa lampau, maka korban kematiannya sekarang akan lebih tinggi. Jadi dia pengandaiannya gabung di sini. Yaitu apa yang dilakukan di masa lalu berakibat sekarang. Berarti yang had not-nya adalah pengandaian past tense dan would-nya adalah hasilnya yang sekarang. Jadi di sini would probably be, ya, would probably be di sini, yaitu akibatnya di masa lalu pengandaian tipe 3 yang pernah saya ajar pengandaian tipe 3, yang bagian 2-nya adalah yang sekarang. Kalau yang had not, dia terang had not kan pasangannya dengan would have. Yang would dengan past tense. Nah, would dengan past tense untuk mengandaikan yang sekarang, tapi had not untuk mengandaikan yang lalu. Berarti ini tindakannya yang terjadi masa lalu, akibatnya sekarang. Makanya would probably be. Lalu di sini a fire in the, ya, a fire in the, maka di sini 9-story tall, bangunan yang tingginya 9 lantai. Jawabannya yang A atau 90-story tall, yang bangunan yang tingginya 90 lantai. Kantor mereka terdiri dari 3 ruangan. Yang terbesar darinya, the largest of which. Berarti jawabannya ini. The largest of which. Mengapa the largest of which? Karena dia di sini pakai was. Jadi dia ada ngomongin 3 ruangan. Tapi the largest of the room kan. The largest of the room berarti yang salah satu yang terbesar dari 3 itu. The largest of which, makanya kamu lihat di sini was. Berarti dia ngomongin yang paling besar tuh cuma 1, tidak ada 2. Kalau dia 2, berarti kan the largest of which were aturan. Berarti 2 yang paling besar, 1 yang kecil, 2 paling besar, sama. Tapi di sini kan was, berarti 1 dia. Tetap the largest of which juga mau 1 lebih 1. Sudah tuh nomor ini. In the past 6 months, the company has already received twice as much in gross revenues as, karena dia as much as it earned in the entire preceding year. Ya, as much in gross revenues as it earned. Jadi dia as dengan s. Gitu. Ya, jadi ini pendapatan negara yang kotor, pendapatan perusahaan yang kotor. Nah, pendapatan kotor ini. Jadi untuk menyatakan jumlah sesuatu,
yang walaupun dia lebih dari satu, tapi merupakan satu kesatuan. Ya. Nah, itu di sini. Ya, ini adalah pengandaian tipe 3. Karena kamu lihat di sini, subjeknya adalah the team would have been. Maka kan berasal dari if it had prepared, maka dibalik ke inversionnya, if it had prepared menjadi had it prepared better. Jika dia telah mempersiapkan yang lebih baik. Better itu berasal dari kata good, tapi kan goodly tidak ada. Good, gooder, more good kan tidak ada. Karena ini adalah kata sifat tidak beraturan, maka memakai ya, had it prepared better, the team would have been able to defeat the opponent. Lalu di sini nobody knows why, ya, ini adalah kalimat non-clause, yaitu nobody-nya adalah subjek, knows-nya predikat, why the meeting was postponed, mengapa pertemuan tersebut ditunda sampai minggu depan. Berarti why the meeting was postponed, mengapa pertemuan tersebut ditunda. Nah, lalu the curriculum itu satu ya. Nah, kalau curriculumnya itu satu. Kalau seandainya curriculumnya lebih dari satu, maka dia curriculums tambah S atau curricula. Curi cula tulisannya. Nah, berarti the curriculum at public school is as good as, sama baiknya seperti, or better than that. Mengapa that? Karena kurikulumnya satu. Kecuali di atasnya curriculums, jadi curricul tambah S atau curricula, maka kita bilang better than those. Jawabannya yang 4. As good as or better than those. Kalau yang di atasnya kurikulumnya jadi curriculums tambah S atau curi-cula lebih dari satu, maka dia pakai better than those. Tapi karena dia kurikulumnya satu, maka kita pakai better than curricula kan? Curricula dengan better than that berarti jawabannya. Ya. Nah, itu sudah sekian untuk jawaban nomor 10. Nah, untuk nomor 10, being a private university, berarti kalau dia pakai being, berarti kan kita sudah menghilangkan subjek yang dingomongi. Berarti setelah koma, di sini adalah introductory form modifier, berarti the university kan? Because it is a private university, koma, it develop, berarti bagian B-nya, pakai it develop. Pokoknya kalau apa yang disingkat di depan setelah koma harus orang yang ngomongin itu harus muncul di sini. Kalau tidak ada itu pasti salah. Nah, itu aja pembahasannya untuk 10 nomor ini. Jawaban untuk nomor 1, ini bisanya bermimpi sama impian. Window, silang, tidak pernah kata kerja. Ini kelihatannya sekali centang. Ini kata sifat yang hidup atau yang langsung, konser langsung, live, sama live. Ya, berarti bisa kata sifat, bisa kata kerja. Cigarette, silang. House itu bisa rumah, merumahkan. Menyediakan tempat tinggal, become, sekali centang. Itu kalau tambah S bisa makanan, bisa memakan 2 kali. Can itu bisa kaleng, dapat dengan mengalengkan. Below tidak pernah kata kerja. Left tertawa sama mentertawakan 2 kali centang. Advice, nasihat, silang. Kalau menasehati di belakangnya pakai SE belakangnya. Advise itulah,nya. Bukan CE ya, SE belakangnya. Migrate itu selalu kata kerja, bermigrasi. Passenger tidak pernah kata kerja, penumpang. Begin sekali centang. Large itu kata sifat, tidak pernah kata kerja. Ya, tidak pernah kata kerja. Continue, melanjutkan. Trip artinya bisa perjalanan, mengadakan perjalanan sama tersandung. Smoke bisa merokok sama asap, 2 kali centang. Warm bisa hangat dan menghangatkan, 2 kali centang. Nah, ya, kira-kira seperti itu. Ya, untuk jawaban nomor 1, ini artinya adalah menghangatkan. Ya,
Maka ini adalah centang. Nah, artinya sarung tangan menghangatkan tangan. Asap naik. Naik berarti kata kerja. Ya berarti adalah centang juga. Asrama-asrama itu menyediakan rumah bagi pria. Centang juga. Ketawanya membuat sakit telingaku. Ketawanya berarti kata benda. Surat wasiat itu membuat tertarik pengacara itu. Berarti centang. Tangisan-tangisannya jatuh pada telinga budek yang tuli. Silang berarti. Tangisan berarti kata benda. Satu kaleng jatuh di lantai. Ini kaleng ya. Artinya kaleng. Berarti silang. Eksperimen tersebut mengeruhkan organ-organ yang hidup. Hidup berarti kata sifat. Silang. Sekretaris memboking berarti kata kerja. Tentang. Impian-impiannya menjadi kenyataan berarti silang. Nah, seperti itu ya. Ya.